Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Wawan Gunawan, guru SMA Negeri 1 Serang Panjang, dan saat ini mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Apa kabar siswa kelas 12 hari ini? Semoga Anda senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang teks editorial. Adapun submateri adalah pengertian teks editorial, struktur teks editorial, dan kaidah kebahasaan teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual atau sedang menjadi sorotan, fenomenal dan kontroversial atau menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai institusi media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Struktur teks editorial dilihat dari isinya. Editorial yang bersifat ekspositoris berisi tesis. Tesis merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Selanjutnya, argumentasi. Argumentasi dalam teks editorial disebut juga sebagai penyampaian pendapat. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Selanjutnya, penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, pengenalan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Yang kedua, penggunaan kata-kata populer. Penggunaan kata-kata populer yang digunakan dengan tujuan agar pembaca mudah mencerna, tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dan dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Yang ketiga, penggunaan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Yang keempat, penggunaan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas diantaranya yaitu sebab, karena, sehingga, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.